'Cause we'll be on a tablet. Cause we'll be on a tablet. Cobain yang tadi Kak Cika bilang ya, Zik ya. Kak Cika juga cobain yang ini ya, cobain kalau kerjain yang nanti kerjain. Kak Cika mau coba pakai VMware juga. Install di sini ya. Nanti chat ya kalau mau ngabarin ya. Oke. Kak Cika tuh baru download ini. Kita cuma berdua loh, Zik. Jadi kita cuma berdua, jadi sepi pasti. Tapi nggak tahu masuk atau enggak, coachnya udah selesai. Jadi tinggal berdua. Kalau nggak dikasih screen, sepi banget. Jadi ketika ini ya, coba install VMware. Udah gitu mau coba install kali Linux di situ gitu. Kali juga kan pakai VMware kan, cobain ya. Yang install mas atau yang installer bare metal. Pakai bare metal. Kak Cika juga pakai ISO, yang ISO aja, pakai ISO aja. Yang bare metal. Yang iya, ISO kan bare metal ya. Oke. Kenapa ada license key? Beli aja. Soalnya katanya kalau VMware tuh bisa di mesin M1. Kalau VirtualBox kan kemarin Kak Cika nggak bisa. Coba ya kalau kita berhasil ini ya bagus. Hai, gimana lihatnya? Berarti juga. I get. Apa? Dia pakai loh. Oke, vulnerability. Wih. Kita mau pakai yang mana ya? Fusion. VMware. Waduh. Log4j lagi. VMware. One Mac download. Bener nggak yang mana? Ya, for Intel back. For Intel tapi kok nggak ada yang for Intel based Mac. For Mac M1 juga. Tidak ada. VMware for Mac. Sekarang tuh bulan berapa? 2021 ya, bisa nggak ya download Fusion? Ya, kok jadi susah ya? Ini. Apa ya? Tapi ini Intel based, gak bisa juga. Cika bisa Kak Cika. Hazi harus kabarin bisa atau enggak. Kak Cika gak bisa tetap VMware juga. Oh my god. Coba cek. Hazi. Ya. Ya pakai ISO. Pakai ISO. Ya. Gimana dong ya? Intelnya pakai apa dong Kak Cika nih? Pusing nih. Wait, berarti nggak bisa. Itu for no, we can use that one. How to Jika
Nama domainnya diisi atau nggak usah? Dulu domain nggak usah dulu. Biarin aja. Skip aja. Tapi saat apa yang benar ya Zik ya? Udah 20 giga ya? Jangan salah. Ya, Ini. 23. Ya. Oke. Responnya. Ya, berarti harus install ini. Nah, kita download dulu yang ini ya. Kan nggak tahu yang mana, yang bare metal atau yang mana. Oh, yang ARM. ARM berarti tunggu ya, Kak Cika pusing. Berarti kok Hazik mah biar aja ya ikut yang itu ya. Ini mah Kak Cika mah lagi cari jalan yang lain lagi. Generik gitu. What? Pakai Docker gitu. Mau pakai Livebot apa gimana nih? Oke, yang ARM ya. Pilih yang mana dong, bro? Nggak tahu gua. Pakai ISO kan berarti harus Parallels desktop berarti nggak mau pakai Parallels. Can we do it? Apa ya? Pakai Parallels desktop ya. Parallel desktop. Download. Supply, pay. Zip. Cika install dulu. Oke. Oke, install Parallels dulu ya supaya bisa install Kali Linux-nya ya. Gitu. Ya. Terus kalau udah gimana? Itu nggak keluar ya. Ini nggak keluar. Berarti katanya just manually. Itu sudah pilih Debian GNU. Oke, siap.
dulu yang nggak penting. Guys. Coba parallel desktop ya. Lama. Oke, 36 detik lagi. Baterai cukup nggak ya? Cukup lah ya. It's opening. Oke, accept ya. Next. Okay. Hah? What? Please solve Windows 11. Tunggu, wait. Kenapa Kak Cika harus install Windows? Tunggu. Download, oh ya, then open the file. We search for installation image. Enggak mau install, skip. Oke, berarti download kali Linux gitu. Ini berarti kan continue. Hah, ada. Tunggu ya, kayaknya bisa deh. Taruh. Jika kemarin downloadnya itu sih ISO-nya, nggak tahu bener nggak ya. Dia mau nge-search dulu. Cus manual aja ya. Drag aja lebih cepat. Ini loh, brah. Kan kemarin Aik udah download Aik yang ini kan. Nah, continue. Udah dong. Nggak bisa ya. Nggak bisa di desktop. Males aja lu mah. Oke, berarti kan sekarang install ya. Nah, terus apa gimana? Install, udah gitu apa? Mau user ya, install. Ada, install nih.
Mas Inggris aja ya. Oke. Ya United States lah. Di map udah lain lah. Jadi coba kita lihat ya, berhasil nggak ya? Kita dua-duanya beda mesin sih ya. Jadi udahlah sangat berbeda dunia. Oke. Ini kacik rekam kan? Nice. Hostname apa? Hostname for the system. Network nggak usah dulu lah ya. Ini gimana lagi ngekliknya ih? Tab mouse ya. Space select go back. Nggak tahu tuh apa ya? CG gitu aja lah, nggak tahu lah. Tab continue. Udahlah continue aja dulu. Network belum lah. No user. Cryptocode CG. Continue. Oke. Password. Ini apa dong? Timelist apa ya? Pacific aja ya. Nah kan, kalau nggak salah ini ingat nggak? Apa? Pilihnya apa? Back. Tab. Space select. Bahkan pilih ini guide internet discard. Gimana caranya back ya tadi ya? Oh shit, lupa. Bahkan lupa Zik. Ini kita pilihnya apa ya? Select and install. Udah ya, ini udah. Ini kan udah gini ya. Oke. Apa yang 15.000 ya? Nice, ada uangnya. Guide partitioning aja ya. Ini ya. Nggak tahu lah. Benar nggak sih ini? Harus ketika pusing banget. Nah, ini sama nggak sih sama ini? ESP extended CSV. Wow, oke, sama ya. Write the changes to disk. Oke, tab yes. Oke, installing. Kalau udah apa? Kalau udah apa? Langsung complete, enter the login to Kalinop, berarti udah masuk. Udah gitu, go to hardware section. Terus, gue setup apa? Oh, I see, oke. Continue. Hah? Sama error, gimana dong? Indonesia coba.
Udah. Oh, cari mirror. Di mana dong? Depan. Mirrornya gimana sih? You go find mirror the relative very close to the viewer the nearby countries might be not the best. Terus apa Australia gitu? Emang mirrornya di mana sih harusnya? Orang nggak ditanya juga mirror. Ih, go back coba tab dulu. You are very continue with a not yes. Udahlah kan nggak usah pakai mirror kan gue udah download ya. Oke, berarti ini desktop environment ya. Oke. Kayaknya dia bisa deh. Nanti sejauh ini nggak, Kak Cika udah installation complete, Zik. Ya. Kak Cika berhasil tahu kayaknya. I think so ya, coba ya, liatin. Ini udah loading, tapi ini udah bisa sih kalau yang Kak Cika, cuman Kak Cika kan tadi pakai Oke. Tapi bentuknya kok gini ya? Kok nggak berbentuk? Gua kacau nih. Kok nggak berbentuk GUI ya? Masa gini sih? Oh, ya Allah, ntar ya, coba cek dulu. Berarti kali Linux-nya service preference gitu, edit, view, action, device, network. Jadi suruh ngapain sih? Enter hardware section. Oke, hardware section di mana? Kan ini udah kaitan tapi Kak Cika pusing karena kenapa command prompt gini ya? Maksudnya harusnya ada GUI-nya, nggak berbentuk gini. Oh, bentar ya. How do we... Nih ya. Udah keinstall sih, tapi wait ya. Ini apa? Configure kita bisa nggak di sini? Ah, nice. Configure-nya di sini. Dia bilang suruh CPU and memory. Kak Cika suruh pilih advance ya. Apa sih nggak ngerti gue. Nggak usah. Nggak boleh milih ya, udah 2004 udah ya, berarti udah oke. Terus go to the directory where you have saved the virtual machine. Users klik dibuang. Oke, no you can configure. Udah bisa berarti udah keinstall. Tapi Kak Cika nggak tahu gimana makainya, Zik. Nggak pusing. Ntar ya, Kak Cika bersihin ini dulu. Berarti. Tadi udah sampai mana? Coba kirim screenshot. Ini Chat atau mau share screen? Tunggu. Jadi area PWD kita buang username jadi parallels. Kok nggak ada? Admin L. Taruh PWD users username. Admin L. Nggak ada kok parallels gimana? Taruh. Open the Parallels desktop application, remove button and virtual machine. Di mana sih parallelsnya? Parallels desktop. Oh ini ya. Ya udah kan itu parallels desktop kan? Ini matiin dulu. Ntar ya. Ini eject dulu. Ini eject dulu. Oke. Grafik gimana?
ketika setting dulu. Sound kamera, disk capacity, boot order. External boot device nggak ada. CPU and memory udah berarti ya. Advanced, general. Name kali Linux ya. Total size. Oke. Oh, nanti dirubah sama dia. Coba mana? Oh, Azik udah ngirim ya? Sorry, kasih kebuka dulu. Oke. Wah, berhasil nih kayaknya, Zik. Ya udah kalau di Azik berhasil, Kak Cika udah aja nggak usah pakai. Udah jalan berarti. Tunggu. Security apa? Delete Linux from Mac lah. Nah, delete nggak ya? Nah, oke. Sekarang, terus gimana dong kalau gue mau pakai tampilan yang GUI ini gimana? Udah keinstall ya. Udah keinstall tapi gak tahu gimana makanya, Bray. Ini udah ya berarti ini enggak. How do? Oke. Create button. Udah keinstall. Terus else udah keinstall summary. Gimana ya? How to get kali Linux GUI on parallel desktop. GUI on Oh, tahu. Bisa. Ini berarti tunggu. Tadi Kak Cika lihat kita bisa nambahin ini. Nah, kita bisa continue tambahin GUI bisa nggak ya? Where is it? Terus. Click continue to connect the Parallels Tools installation CD to this virtual machine. Ini nggak tahu, nggak bisa. Oke, terus sekarang gue kalau mau install GUI gimana? Sudo install GUI. Oke. Allah, gimana cara makainya dong kalau gini? Lagi nih isinya kosong gini, nggak ada apa-apanya. Taruh ya. Taruh. Today we will see how to install Kali Linux. Iya Pak, udah sampai sini. Saya juga. Your work can feel much smoother with Monday.com WorkOS. My name is Dr. Mike Murphy. I'm an assistant professor of computer science. Mau skip sih. Oke. Drop it. Ya. As we can see, sometimes we get this error in parallel desktop. I already have a feed. Udah Pak, udah sampai situ Pak. Here, customize setting before installation, then create. Then go to hardware, boot order, advanced settings,
beda ya? Since it's Kok beda sama yang customized Katsika ya? before install it, Coba. and we will see how it. As we can see, sometimes we have drag and drop the image that we download from Kali. The next step, we have to open Parallel and click on the plus button, and then click install Windows or other OS from a DVD or image file. Click continue. Tunggu. Kalau Katsika matiin dulu gimana ya? Ini matiin dulu kan. Tunggu. Tapi kalau udah itu kasih tahu ya. Kalau udah berhasil. Katsika ya harus ngambil charger deh. Baterainya langsung kayak gini ya. Nah, ini Katsika. Oh. Oke. Ini kalau misalnya dimatiin gimana? Itu gimana? Kok beda ya sama virtual machine ya? Lagi pas desktop. Kenapa nggak bisa milih? Now we have to drag and drop the image that we download from Kali website. Just drop it. As we can see, sometimes we get this error in Parallel. Ntar sih Katsika ambil charger dulu, habis baterai. What? Bro. Kayak habis baterai loh. Tisku. Ya bisa sih. Terinstall nggak dia? Apa? Mana coba? Kasih kirim sesuatu nggak? Gimana? Wow, nice. Ntar Katsika download dulu. Download. Nice, cakep lah. Wih, kok bisa sih? Oke, berarti kalau dia udah bisa, sekarang ya, Hazik coba di sini buka terminal, coba. Ih, bagus ya kalau Linux yang baru ya. Nih ya, Hazik klik yang ini nih, ada terminal nih di pojok kanan atas. Terus ikutin perintah yang Katsika kasih, coba. Ke yang npm lagi, nmap. Yang ini coba. Coba yang Hazik coba perintah-perintah ini hasilnya kayak gimana coba. Nah, ini ya namanya Katsika mau uninstall aja deh. Itunya kesel paralel aneh. Ya, Hazik coba yang ini. Terus tiap hasil screenshot kasih ke Katsika. Nah, nmap itu adalah port scanning, Zik. Jadi kalau misalnya kita tahu IP address sesuatu gitu ya, Hazik itu bisa nge-scan bisa port scanning. Sekarang gini ya, Katsika kasih contohnya.
Hazik punya nggak sesuatu di nih ya, Kak Cika share screen ya sekarang ya. Tunggu. Kak Cika tuh kalau di sini, kalau di handphone itu punya sesuatu namanya Fing ya. Coba Kak Cika share screen dulu, tunggu. Ya. Kak Cika tuh punya satu aplikasi namanya Fing. Kalau Hazik berarti cari di handphone Hazik ada nggak aplikasi kayak gitu. Nah, kayak gini ya Zik. Kalau misalnya connected to Wi-Fi, Kak Cika nggak pakai Wi-Fi. Hazik sekarang connect ke Wi-Fi ya. Kalau Kak Cika pakai aplikasi ini, itu Kak Cika tuh bisa lihat siapa aja yang lagi online dan kita bisa tahu IP address-nya kan. Nah, setiap device itu punya IP address di mana nanti kita tuh bisa tahu device apa aja tuh dari IP address-nya. Nih kayak gini ya. Ini kan ada device-device-nya yang connect di sini ya, Zik. Ya. Nah, Hazik harus bisa cari jadi kan Hazik kan sekarang pasti punya router ya atau access point misalnya pakai IndiHome atau misalnya tethering atau misalnya pakai Biznet or anything. Pasti ada router. Nah, router tuh biasanya 192.168.101 nih. Katakan misalnya di rumah Hazik tuh ada beberapa orang yang connect ke situ. Ini kan kalau Kak Cika kan yang ini ya, yang sekarang lagi dipakai kan si MacBook ini kan, dimana dia punya IP address-nya ini gitu ya. Tapi Kak Cika nggak bisa nunjukin karena kali Linux-nya aneh. Tapi kalau Nmap bisa nggak ya? Nah, terus ada MacBook Pro nih, ada yang lain gitu ya. Nah, coba Hazik misalnya cek ya, misalnya ini Kak Cika punya handphone yang ini tuh, si Sparta ini 192.168.146 gitu ya. Kita coba ya. Jadi Hazik cari ya aplikasi, terus coba cari IP address siapa aja yang ada di tempatnya Hazik. Terus coba ya kalau Kak Cika di sini bisa nggak ya? Misalnya Kak Cika misalnya mau pakai perintah ini ya. Kak Cika mau misalnya Nmap ini ya. Tadi berapa sih yang 46 ya? Ini Kak Cika mau nge-nmap ini nih. Yang handphone yang Kak Cika pakai nih. Hazik juga bisa cek IP address-nya berapa. 46 gitu ya. Nmap. Udah cuma nmap ini aja. Nggak ada nmap-nya. Soalnya ini kan bukannya udah masuk kali. Ya udah nggak bisa Hazik. Kesel Di Hazik aja. Ini gimana sih kali Linux? Aduh. Katanya udah masuk kali, tapi gimana cara gue makainya nih kalau begini caranya? Nggak bisa dipakai sih kali Linux Kak Cika. Atau harus masuk ke gini sih? Coba ya, PWD. D paralel. ls-min L. ls-min L. Nggak ngerti deh, Zik, Kak Cika, nggak ngerti. Udahlah, ini gue close aja. Ntar, udah bunuh aja berarti. Kita bunuh aja lah, Parallels ini tidak berguna ya. Quit. Ya udahlah, nanti kalau mau dicoba lagi, tapi... Berarti ya, Zik coba Zik, terus screenshot, berhasil. Cari IP address-nya, terus Hafik tuh kan. Hazik nmap coba. Coba mau hapus dulu ini. Nggak suka, Parallels-nya tidak berhasil. Ini juga nggak berhasil. Let me move to trash. Oke. Parallels desktop juga nggak usah. Nggak berhasil lah, salah. Oke, berarti sekarang tinggal mengandalkan Hazik. Nah, Hazik kirim kalau udah berhasil coba. Nah, jadi port scanning ini ya, sambil Kak Cika cerita ya. Port scanning itu adalah kita nge-scan IP address tertentu, di mana misalnya gini ya. Coba Kak Cika tunjukin ya. Port
port list. Port list in networking. Jadi sebenarnya di setiap laptop gitu ya, di setiap apa ya sistem gitu, kita tuh punya port Zik, namanya dia tuh punya beda-beda gitu. Kayak misalnya port 20 tuh buat FTP 2021. Kalau secure cell 22, 23 tuh buat telnet, yang buat email 25 gitu ya. Buat DNS 53 dan lain sebagainya gini ya. Jadi kalau kita punya sistem itu selalu ada port ini port networking. Yang sering dipakai tuh misalnya buat HTTP gitu ya, port HTTP ini ya 443 gitu ya. Atau yang sering dipakai tuh 20 lah FTP, telnet misalnya 23. Nah, kalau kita melakukan port scanning pakai Nmap, itu kita nge-scan si port ini. Port ini tuh Hazik bisa bayangin kayak loket. Jadi loket, misalnya kalau Hazik misalnya ke dunia fantasi gitu kan ya, ada loket-loket, sebenarnya mau daftar permainan apa gitu kan, loketnya beda. Nah, kalau kita melakukan port scanning, itu tuh kita nge-scan semua port yang ada. Jadi kita kirim data ke port 20 gitu. Kita kasih data. Nah, biasanya si portnya kalau nggak ditutup, dia akan ngebales. Jadi kayak misalnya kita ngetok, tok, nanti yang di dalam, iya ada apa gitu. Itu dia jawab. Nah, port scanning Nmap ini tuh dia akan ngirim sinyal ya ke semua port yang ada gitu untuk IP address ini gitu. Jadi dia akan ngetok gitu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya gini Zik. Biasanya kalau kita mau attack suatu sistem gitu ya, misalnya kita mau ngehack nih IP address sekian misalnya, kita ngecek dulu loket yang buka yang mana gitu. Jadi dengan Nmap kita tuh bisa tahu misalnya oke, port yang nyala yang mana, yang mati yang mana. Kalau misalnya kita udah tahu port yang nyala yang mana, yang mati yang nyala, yang mana yang mati mana yang nyala, kita bisa abuse yang nyala. Misalnya oke, berarti yang nyala FTP-nya. Berarti kita attack dari situ misalnya. Atau yang nyala HTTP-nya. Kayak gitu. Nah, yang Hazik mesti ingat adalah scanning ini tuh sebenarnya OS tuh bakal tahu kalau portnya di scanning, karena kayak kita punya rumah gitu ya, Hazik punya rumah nih, terus ada orang datang dia ngetok semua pintu sama jendela, kan pasti kata Hazik, ini orang ngapain sih ngetok-ngetok ke semua pintu sama jendela nih, pasti mau nyuri nih, karena lu ngapain coba kayak gitu. Jadi biasanya OS juga akan tahu kalau ada yang nge-scan portnya, dia biasanya marah gitu, terus sama dia di blok, si IP address kita bakalan di blok karena dia bilang apa lo nge-scan gue, pasti lo mau nge-hack gue kan gitu. Tapi ini sebenarnya proses Nmap ini adalah standar ya di network itu untuk ngecek security kita gitu ya. Nah, makanya Nmap tuh punya website namanya scanme.nmap.org. Jadi nanti Hazik bisa coba nih yang nomor 2. Itu ke scanme. Dia emang menyediakan portnya untuk di-scan gitu. Terus nanti misalnya Hazik juga bisa misalnya nge-Nmap-nya dari port IP sekian sampai IP sekian. Atau satu subnet tuh banyak banget loh. Satu subnet tuh ini banyak banget gitu, ini bakal lama, yang keempat nih lama banget. Nah, terus ada ya misalnya gini, Nmap min A, terus Hazik misalnya tahu ya IP address tertentu gitu. Itu tuh kita jadi bisa nebak OS-nya sama servisnya dia apa aja yang nyala gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau hack suatu sistem, kita bisa kira-kira nebak dia pakai OS apa gitu dari port yang dia buka dan respon dari portnya. Jadi kan setiap operating system itu kan ngejawabnya beda-beda tuh. Kayak misalnya Hazik misalnya ngomong sama teman Hazik yang orang Jawa, sama ngomong sama teman Hazik yang orang Sunda gitu kan, mereka logatnya berbeda gitu ya. Cara jawabnya juga beda. Nah ini juga sama. Kita misalnya port scanning nih, kita ngirim sinyal tuh ya ke satu IP tertentu, terus dia ngebales kan. Dari cara dia ngebales itu kita bisa nebak nih Windows nih, ini macOS nih gitu, ini Android nih. Terus ini port-port yang nyala. Gunanya buat apa? Gunanya untuk kita tahu, misalnya kita mau nge-tag satu IP address, kita mesti tahu dia tuh OS-nya apa, vulnerability-nya di port berapa, gitu. Terus dia secure atau enggak, gitu. Dan sebenarnya Nmap ini juga bisa buat ngecek, misalnya kita mau tahu nih, saya Hazik misalnya punya kantor gitu. Terus Hazik pengen tahu, nih sebenarnya komputer yang masih nyala yang mana aja gitu, karena misalnya nih ya kan kalau di kantor tuh malam tuh misalnya sore tuh harus dimatiin semua laptopnya gitu. Tapi misalnya Hazik jadi network administratornya gitu kan, males ya ngecekin satu-satu udah mati atau enggak, ya udah kasih aja Nmap gitu. Jadi dicek
Nanti kelihatan, oh port yang ini belum mati, ya udah berarti laptop itu komputer itu belum mati karena dia masih dipanggil, masih nyaut. Bisa gitu juga gitu. Atau kita mau ngecek sebenarnya di network kita tuh ada IP berapa aja. Itu kita bisa cek juga. Terus kita bisa cek juga misalnya oke, untuk satu IP address ini tertentu gitu ya. Dia port-port apa aja yang paling yang dia buka, FTP atau apa gitu. Terus kita bisa bikin juga ngecek. Misalnya oke, ya IP address ini tuh vulnerable. IP address ini enggak, dia secure gitu dan lain sebagainya. Intinya gitu dulu Zik. Jadi Hazik hari ini harus cobain Nmap, terus kasih ke Kak Cika screenshot untuk setiap nomor. Ada yang nggak jalan, kalau ada yang nggak jalan nggak apa-apa, misalnya lama banget atau hang di skip aja. Cuman maksudnya gini, Kak Cika pengen Hazik tahu secara prinsip port scanning itu kayak apa gitu. Nah ini tuh sebenarnya dasar dari apa ya? Dasar dari hacking network aja gitu untuk melihat apa namanya situasi gitu, apa istilahnya. Nah sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita punya tadi ya, misalnya Kak Cika bisa nggak ya? Misalnya Kak Cika punya tadi ya router ya. Kita tuh sebenarnya IP address-nya tuh ada yang private sama yang public. Jadi kalau misalnya Hazik nih, Kak Cika sambil ngecek ya ini. Katakan gini, misalnya Hazik nanya, Kak kalau misalnya Hazik mau ngehack ya, nggak boleh tapi ya, ini Kak Cika ngajarin bukan mau ngehack, tapi supaya Hazik tahu aja gimana gitu. Saya Hazik di rumah nih, ini Hazik di rumah ya, di rumah punya network sendiri kan. Terus kan ada provider kan, narik kabel ke Hazik. Misalnya Hazik narik kabel dari misalnya IndiHome gitu ya. IndiHome gitu. Nah, terus Hazik tuh mau ngehack seseorang gitu yang entah di mana gitu. Nah, Hazik tuh harus tahu IP address dia, tapi IP address public gitu. Jadi kalau yang tadi Kak Cika tunjukin di sini ya, sorry Kak Cika share screen lagi ya. Yang tadi di sini tunggu. Gimana sih caranya? Tunggu, nih ya yang ini. Nah, kalau misalnya Hazik lihat di sini, IP address yang ini, yang ada di sini, itu semuanya IP address private. 192.168, 100 berapa itu dan lain sebagainya, ini tuh private. IP address private itu nggak bisa dihajar dari luar gitu. Karena dia biasanya ada di belakang router kan. Jadi yang terdeteksi itu pasti IP publiknya router, which is IP address. IP publiknya ini kita, provider kita. Jadi nanti IP address kita tuh, saya Hazik di sini nih. Ini ada komputer atau laptop Hazik nih di sini ya. Kan punya IP address kan. Nah, IP address yang di situ tuh private gitu. Jadi kalau misalnya gitu ya, ada orang mau attack Hazik dari luar gitu. Dia mau nge-attack ya dari luar. Dia harus lewat dulu ini gitu. Dia harus cari dulu IP publiknya si providernya. Baru nanti bisa masuk ke sini, dan itu susah gitu karena nanti dia harus masuk ke routernya, karena yang ngebagi private IP itu router. Jadi nanti Hazik tuh kita kan punya router ya atau access point. Nanti kalau Hazik coba ya cari gitu ya pakai aplikasi buat ngecek IP address semua device yang ada di rumah Hazik. Nah itu tuh yang ngebagiin IP address-nya tuh dia gitu. Jadi setiap kali connect dia ngasih, lo IP address-nya segini, lo IP address-nya segini. Nah itu tuh bisa dynamic, bisa static. Misalnya kalau misalnya ada satu device yang dia dipakai terus gitu ya, misalnya buat website lah atau buat sesuatu, kita bisa paksa. Pokoknya device ini tuh alamat private address-nya harus selalu sama, nggak boleh pindah-pindah. Itu bisa kita set static gitu. Tapi biasanya sih dynamic, jadi setiap kali login, kan misalnya tidur nih, semuanya tidur kan, device-nya nggak nyambung semua gitu. Pas besoknya connect lagi tuh nanti dibagi nomor IP address yang akan nggak sama lagi, setiap harinya akan beda gitu. Nah jadi kalau kita mau
ngehack satu IP address yang di luar itu, biasanya kita ketemunya IP address yang public, punya providernya dia gitu. Dia providernya apa gitu. Nih ya, contoh misalnya Kak Cika misalnya punya cari nih IP address, ntar ya, dicari gitu ya. Misalnya gimana ya caranya ya, private-nya itu who is, kayak misalnya gini. Sebenarnya paling gampang tuh gini. Nanti misalnya mau lihat ya, misalnya gini. Misalnya mau tahu nih, misalnya Hadik mau tahu IP address-nya misalnya apa ya, who is gitu ya, saya ITB ACID gitu. Itu bisa pakai who is gini ya. Kita pengen tahu ya, ITB ACID itu gimana sih, punya siapa gitu. Nanti tuh yang muncul itu adalah ininya pemilik apa namanya, pemilik domainnya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa pakai whois untuk cari tahu gitu. Misalnya website tertentu nih, kita nggak tahu IP address-nya misalnya gitu ya, tapi kita pengen tahu dia tuh sebenarnya punya siapa, itu bisa pakai whois. Nanti kita akan tahu detail-detail tentang servernya dia gitu. Tapi walaupun ini sebenarnya nggak bisa dipakai buat apa-apa sih. Cuman itu salah satu juga ya whois ya. Coba whois. Kita juga bisa, kita ada IP address ya. Nah, jadi dia protokol yang bisa dipakai untuk ini apa namanya, ngecek ini. Jadi kalau Hatik pengen belajar hacking, emang harus ngoprek yang gini, bentar ya. OS. Contoh apa ya yang gampang ya. Nah ini tuh. Jadi sama, misalnya gini, misalnya ya, misalnya Hazik ngetek satu IP address, terus dia cari ketahuan IP address-nya Hazik. Nah yang ketahuan itu adalah IP address-nya IndiHome gitu berarti. Nanti kalau dia who is IndiHome, itu nanti keluar PT apa gitu. Karena yang dikasih IP address itu hanya perusahaan-perusahaan besar aja. Nanti perusahaan besar itu akan ngedistribute IP address-nya buat pelanggan-pelanggannya gitu sih. Jadi gitu. Jadi nah makanya tadi Kak Cika bilang coba Hazik cari IP address yang gitu ya. Yang di lokal dulu. Jadi cari aja private hasilnya kayak gimana. Nah, terus Hazik juga bisa misalnya Nmap misalnya ITB ACID gitu bisa juga. Misalnya Nmap www apa gitu juga bisa. Jadi nge-nmap satu domain juga bisa. Tapi biasanya nge-port scanning sekali tuh setelah gitu nggak bisa karena nanti pasti OS yang di sana ngeblok IP address kita. Dia pasti ngamuk. Ngapain lu scanning ke gue? Gitu sih. Jadi cobain dulu ya. Oke. Kalau udah ada report, kabarin ya. Maksudnya screenshot ya. Nah, terus kasih mana sih? Kalau mau share screen boleh. Kalau misalnya taruh cancel ya. Kak Cika tuh mau ngapain sih tadi? Network security 5 new device. Internet. Oke. Sip. Gitu. Gitu deh jadi ceritanya. Dan Kak Cika tetap aja nggak punya Kali Linux. Ya kan? Soal kan udah install capek-capek. Tapi Hazik udah oke tuh. Berarti hari bisa ya pakai VMware ya, lebih gampang ya. Kayaknya Kak Cika mesti punya itu deh. Harus installnya di DigitalOcean deh. Oke. Cobain dulu Zik. Yang ini ya. Dan nanti kalau udah tuh Kak Cika mau ngajarin, kan udah Nmap ya. Kalau udah tuh Kak Cika mau ngajarin
em, After 8 ya, After 8. Terus udah gitu mau coba satu lagi tuh. Bentar, After 8 udah bisa, berarti satu lagi tuh websuit. Tapi websuit dengan websuit yang apa ya? Kalau enggak, tunggu. Kan Nmap ya, Nmap udah yang kira-kira nggak susah apa ya? DVWA, websuit, cracking password. Ntar ya, cari buat Ether app udah ya, jangan lupa Ether app. Terus oh, terus kita bisa cobain ini nanti. Kita cobain ini aja sih. Social engineering. Jadi kita lihat aja lah di Hazik ada apa aja, screenshot nanti. Saya sekarang Nmap dulu aja. Gitu. Oke. Clear. Terus ya udah, Kak Cika gimana ya caranya ya? How do I get? One without parallels. Kita lihat ya. Ini ya, Kak Cika nonton dulu ya, Dik. Soalnya yang mana sih yang di-download sebenarnya? Susah udah download itu, iya udah. Tapi kayak UTM. Coba kayak gimana? Kak Cika, Ya, gimana? ini yang maskernya ini yang address IP address yang Kak Cika share aja atau Cocokin sama yang Hazik, pasti beda di situ. Hazik udah bisa cari application yang bisa lihat itu. Kalau di Kak Cika, Ving namanya. Kalau di Hazik apa ya? Di Android ya? nah ini ada Ving. Ada Ving? Coba teks salah satu, Zik. Nah, jadi kan kau udah dapet, taruh di stop dulu. Kan Azik udah dapet nih misalnya ya. Cobain Azik Nmap keluarnya apa? Screenshot. Terus cobain ini Zik. Yang ini Nmap min A alamat yang itu ketahuan nggak? Soalnya kalau Kak Cika biasanya ya, Kak Cika nge-Nmap Mac, biasanya dia suka tahu ini pakai Mac OS. Kalau Kak Cika nge-Nmap Android, dia tahu ini Android loh gitu. Oh ini iOS loh gitu. Dia bisa nebak. Cobain di Hazik berhasil nggak? Screenshot semua langkah, screenshot kirim. Oke. Oke, Jessica mau coba yang ini sekarang. Going to try with this one. Jadi Nmap-nya ya IP address yang dekat Hazik. Iya, yang dekat Hazik. Soalnya di tempat Kak sama di tempat Hazik bisa jadi sama private address-nya kan? Karena private mereka. Sama kayak gini loh, Zik. Kayak misalnya ada perumahan nih. Di setiap perumahan kan pasti ada rumah yang nomor 5 kan. Tapi kan rumah tempatnya beda gitu. Jadi sama, kita juga kalau private address tuh kayak kita punya nomor alamat tapi beda kota gitu, tapi namanya sama, tapi tempatnya beda, sebenarnya mesinnya juga beda. Gitu. Cobain Zik. Nanti kalau udah ya sih kayaknya itu deh. Ether Ape, atau kita habis besok kita cobain hack sosial media sih. Tapi Nmap dulu sekarang. Oh ya nanti ya, nanti coba. Dia sambil menginstal ini ya.
Oke, UTM gimana nih? Tiga. Oke, import drive, ISO, terus USB atau apa nih bro? USB. Berapa? 32. Wah. Ini gampang sih. Ketika install dulu ya, bentar ya. Holy moly, grafik. Oh, tadi Kak Cika salah. Installnya bukan graphical. Nggak apa-apa lah, padahal soalnya ribet. Oh. Oke, I'm going to install ya. Oke. Ulang lagi Pak. Gimana tadi? Kan UTM udah jalan, terus UTM udah bisa. Free and open source, will always be, katanya. Udah UTM, belum di like ini. Welcome to UTM. Verifying, terus open, terus create new. Name your OS, oke. Kali. Linux. Terus operating system. Terus oke. Sistem. Oke. Tunggu dong Pak, jangan cepat-cepat. Sistem. Arsitektur ARM ya. 64. Oke, terus apa lagi Pak? Terus memori 4 mega. Oke. 4 mega ya. Oke, 4 mega. Terus drive. Drive-nya gimana tadi? Oke, import drive. Download. Ini kan open. Terus USB ya? Oke. Terus apa? Udah. USB benar. Terus apa Pak? Terus new drive. New drive pilih NFM. Oke. New drive. Pilih NFMe. Size-nya katanya 32. Haris Kecika penuh lah ya, Bro. 32. Gede amat ya. Lihat. Terus lihat udah gitu apa? Display, input, network, yang lain nggak usah diapa-apain. Save. Oke, save. Oh, kita langsung jalan, bro. Wih. Ini kita jalan deh. Jadi ketika bisa deh kayaknya. Oh, nggak install dulu. Graphical install ya. Oke. I'm going to do graphical install. Oke. Terus is it working? Okay, it is working. English aja ya. Oke. Ini dulu. Ini state lah ya.
Malah udah keymapnya itu aja samain. No. Nanti kalau Azik udah jago hacking, ketika punya teman buat ngetek, buat ngetes sistem. Waiting for link local address, okay. IP4 DHCP, okay. Kayaknya nanti Kak Cika mesti bikin tutorialnya deh. If I have type. Oke, hostname-nya Kali aja ya. Oke, Kali. Domainnya nggak usah dulu. Oh, oke, user account. New user apa? Bro. Code CG aja ya. Atau code CG, continue. Oke. Certificate. Ayo nih. Bro. Nah, ini apa? Harzik. English, United States, American English. Terus apa? Udah install. Udah, terus apa? Udah, terus. Oke, kasih nama Kali. Domain name nggak usah. Oke, full name. Oke. Oh, password. Oke. Yep. Guided ya? Oke. Nah, all files in non-partition. Oke. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Terus apa? Yes ya. Oke. Ini jadi yes. Tadi Kak Cika di paralel salah, defaultnya nggak GUI, bro. That's why it is not displaying anything. Oke, by system. Jalan. Jadi gitu ya, Zik ya. Kalau kata Kak Cika ya, yang tersusah dari coding ya, one of the hardest itu hacking loh. Hacking tuh capek banget kayak gini, install, nanti sistemnya ganti, terus nggak bisa. Terus mau ngehack, sistemnya beda. Kita mesti cari cara. Misalnya ngehack wifi nih, dia pakai apa wifi-nya, WPA, WPA2, WEP, apa mesti tahu gitu. Paling susah tuh kalau kata Kak Cika hacking sih. One of the hardest coding lah. Harus sabar, makanya Hazik ini apa? Hazik udah berapa hari sabar nggak bisa nginstal tuh bagus. Banyak yang nggak sabar. Kemarin waktu itu pernah ada ikutan kelas ini ya. Itu sampai ngegebuk adiknya loh, sampai berantem sama adiknya dipukul. Makin dia kesel nggak bisa nginstal. Ketika sampai stres, gila bener dah. Genom ya milihnya, taruh. Tadi Bapak pilih apa Pak? Tunggu Pak, saya lihat dulu Pak. Genom, nggak usah. Music, desktop. Installing the base system, configuring app. Kok nggak ada ya? Jadi HTTP proxy-nya skip aja ya. Oh, back. No, continue without, yes. Kenapa sih suka nanya-nanya mirror? Gue nggak pakai mirror kan dari tadi juga. Oke. Ya udah ini ya, desktop environment, collection of tools. Oke. Continue. Lancar ya Zik, berarti kita tuh kemarin susah tuh karena gara-gara pakai virtual box ya, belum memakai VMware ya. VMware tuh sekali jadi ya, Zik install tadi ya. Kita coba bayangin dari kemarin tuh udah botak berapa kali coba. Segala diinstal, segala dicoba. Ini kayak bisa deh kasihkan. Oke, sambil menunggu. Coba sambil nonton ini. Terus apa? Ini udah oke, install. Oh, nice.
Okay, continue. Finishing. Oh gini. Oh gini lagi. Dari HCP. Oke, terus apa? Nah, tadi ya. Kali juga. Oke. Eastern atau Pacific? Pacific kan kita ya? Coba, continue. Nah, kenapa hilang lagi sama dia? Installing lagi. Di TV. Jangan. Oh, Azik udah kirim screenshot. Oke. Lupa. Enggak deh. Sorry, Zik. Let me check on Hazik. Mana ya? Hazik tuh mana ya chat? Oh ini. Bentar dulu. Bisa nggak? Kebaca nggak ya? Oh, ya paling nggak kita tahu tuh. Jadi kelihatan nih, dia nyala berarti kan. Terus dia tahu port 80 nyala. Oke. Port 80 tuh HTTP ya? Tuh kan nih kelihatan kan? Domain sama HTTP lagi nyala. Oke. Sekarang coba Zik untuk yang ini ya. Yang ini coba pakai min A coba. Yang mana? Oke, nmap. Yang lokal Zik. Min A. Min A ya? Terus screenshot ya. Oh, oke. Kirim screenshotnya. Ini data atau gimana? Nah. Oh, kayaknya salah deh tadi ketika. Tunggu deh. Oh ini nggak berhasil ya? Kok dia nggak hang ya? Nunggu. Apa gini sih?
Kak Cika gagal. Aku gagal. Tunggu, Dik. Kak Cika installnya gagal tadi, gak tau kenapa. Maksudnya tadi setelah berhasil tuh jangan install lagi ternyata. I did the mistake. Ya udah, kalau gitu ini dihapus dulu. Delete. Oke, bikin baru lagi. Start from scratch. Oke, kali Linux. File operating system. Terus apa lagi? Memori. Sistem arsitekturnya ini kan 64 ya. New drive. Import drive. Kali Linux open. USB oke. NVMe 32 byte create. Oke, terus apa? Display nggak ada. Input network sound sharing. Save. Terus oke. A-nya besar kan? Ya, min A. Pakai ini Zik. Nih. Map min A. Dapat nggak? Videonya. Kebaca nggak si itunya? OS-nya ketebak nggak sama dia? American English. Tag unknown installation media. Oke. Ini dia. Dapat. Dapat. Keselak. Post name kali. Domain nggak usah. Seperti video. Go. Ya, continue. Delete this. Oh, oke, ngerti sih sekarang. Guide entire disk. Ini udah. Bro. Ini oke. Finish. Ini yes. Ini continue. Bisa. Oke. Paling berbagai sistem ya. Ini materi. Oh, iya, orang itu bagus. Tapi ngeliat langit.
Baik, Klik. Ini next aja. Continue. Hmm, Lama banget nih stone-nya. Nonton. Panjang bro prosesnya. Tunggu, gimana. Ntar, Zik. I need to watch this carefully ya, taruh. Mana tadi? Mana dia udah loading. Terus start both option. Nah, tadi kan finishing installation complete. Terus continue. Finish, terus edit, terus hapus. Yang itu dihapus ya. Oke, terus di save. Terus jalanin. Save. Terus udah exit buat maintenance, buat profile, no volume, no folder, ECI kali lupa. Oh, oke. Oh gitu. Wah, canggih sih. Oh, sekarang beda gitu. Continue. Lirik. Kita penasaran itu. and not Kira gimana? Oh, nggak ketahuan ya? Yap. Ini udah pakai main A ya? Main A nggak ketahuan ya? Cuman itu aja. Service detection perform, preset code and oh nggak bisa ya, nggak dapet ya. Coba Zik, yang perintah-perintah lain coba ada yang jalan nggak? Nanti next. Oh terus Zik kalau udah ya sekarang sambil iseng Hazik coba buka ya. Kan di pojok ini tuh ada gambar kali nih. Di pojok kiri atas kan ada gambar naganya si kali itu ya. Coba sama Hazik diklik. Nanti di situ tuh ada ininya Zik, ada apa namanya? Yang Kak Cika masih lama nih. Ada kayak menunya. Nanti di situ Azik bisa lihat, misalnya di situ ada forensik, ada social engineering, ada password cracking, ada apa gitu. Itu Azik bisa lihat-lihat tuh di situ, di pojokan situ. Ini Kak Cika bakal pojok kanan. Yang logo pojok naga. kiri. Ya, coba diklik. Oke. Ada apa aja? Coba diklik nih pojok sini. Di situ ada macam-macam kan? Ya enggak? Ya. Nah, nanti nextnya kita akan coba itu, besok kita cobain itu Zik salah satu. Kayaknya ada social engineering nggak? Social network nggak? Social network. Di mana? Di sini nih kalau si naganya diklik ada menu apa? Coba screenshot. Coba screenshot.
I am still installing. Ah, Kalau udah kasih tahu. Nanti besok kita coba. Oke. boleh. Bentar. Kirim coba. Mana ya? Coba. Bro. Ada nggak? Ketika nggak bisa nyontoin soalnya kalinya tidak berhasil diinstal, bro. Oke. Bro. Besok tuh, Berat. lihat jadwal besok tuh. Bentar, Mana? belum cek. Cek dua belum. Nah, udah tuh. Oke. Nah, lihat nih ya. Besok ya, Zik, ini kan Kak Cika masih nyesel ya. Kalau Kak Cika berhasil, Kak Cika bisa buka dari nyontoin dari yang Kak Cika lihat ini. Itu ada information gathering, ada vulnerability kan, ada database assessment, ada password attack, ada wireless attack, ada reverse engineering. Nah, kita tuh mau coba yang ini nih. Social engineering tools besok. Itu Mana? soalnya paling nomor 13. 13. Ini besok kita cobain sosialnya nih. Tapi kalau hari ini Hazik mau ngoprek, boleh cobain aja. Ntar dulu ya, Kak Cika, nanti kalau saya mau nanya, tanya aja di WhatsApp. Terus Kak Cika tuh pernah cobain Facebook itu? Hazik tahu nggak? Kak Cika punya ini loh, punya YouTube. Isinya hacking ya. Followernya udah 1000 lebih. Ya. Ya kalau Hazik mau cobain. Tapi nggak tahu ya masih ada apa nggak sekarang ya. Ini kalau Hazik mau cobain sambil misalnya hari ini mau coba gitu. Terus apa coba? Followernya udah 1000. Pokoknya udah banyak lah view-nya. Terus sama YouTube di take down loh. Jadi beneran udah dikasih warning berapa kali sih. YouTube Kak Cika di take down aja udah ada ratusan video. Terus ada Kak Cika punya satu playlist isinya hacking aja semua. Hacking wifi, hacking Gmail, hacking Facebook, hacking Instagram, hacking sama dia di take down. Jadi Kak Cika sekarang nggak berani posting-posting lagi di YouTube karena takut di take down lagi. Ya. Gitu. Ya udah ya. Kita Oke. lanjut besok. Thank you ya. Nanti Kak Cika kabarin Ya. lah. How is it going? WhatsApp aja ya kalau ada apa-apa ya. Masih 27 menit lagi. Pusing. Oke. Ini cara exitnya gimana? Exit. Tutup ini. Tutupnya ini ada di bawah ya. Yang tadi ya, yang tadi kasih kirim. Scrolling ke bawah terus ada logout deh kalau nggak salah. Yang mana? Menu yang terakhir coba dari sini ya. Logout ini. Ada? Ada. Oke, ya udah logout aja di Pencet. situ. Oke. Sip. Shut down. Thank you ya. Ya. Dadah. Sampai besok. Assalamualaikum. Mau sholat asar dulu. Waalaikumsalam. Dadah. Bye, Zik. Ya, waalaikumsalam.